Hello, what's up? Welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Kali ini kita akan bahas mengenai proses pembuatan STO, atau lebih tepatnya perakitan sih, bukan pembuatan. Perakitan STO, dan STO yang akan kita buat itu STO yang tergolong sederhana ya, bukan STO yang wah. Kenapa sederhana? Karena itu hanya melibatkan lebih pada FRP normal ya, biasa, FRP biasa, dan hanya ada 2 part HG karbon seperti itu. Begitu juga dengan rollernya juga masih tergolong yang roller yang biasa ya, yang tidak terlalu mahal. Kemudian itu aja sih. Kita juga melibatkan part asli dari ini sendiri, dari kit, copotan kit untuk sayap tengahnya ya, dan nggak banyak hal lainnya. Itu saja sih. Kemudian kita perkenalkan dulu. Pertama saya kasih lihat dulu yang akan kita buat kali ini untuk sasis Super 2 ya. Super 2 yang ini udah saya potong-potong. Prosesnya nanti mungkin kita bahas lain waktu. Udah saya potong untuk lebih memperingan sasisnya sendiri. Bagian depannya juga bumpernya udah saya potong. Kemudian udah saya peringan ya di beberapa bagian. Motor yang kita pakai di sini Light Dash, ini hanya sebagai contoh ya. Sedang kalau STO yang sebenarnya tentu Light Dash itu jarang banget dipakai ya. Seringnya makainya Hyper Dash ke atas gitu. Kemudian bannya ini alu warna biru dengan ban super hard dari Stargate. Itu untuk sasisnya. Nah, menyesuaikan dengan sasisnya, pertama kita buat dulu bumper depannya ya, karena bumper depan yang asli kan kita potong. Tujuannya memang untuk menempatkan bumper buatan sendiri gitu ya. Kita mulai dari sini. Ini underplate untuk depan, kalau saya nyebutnya skid plate ya, karena yang ini yang akan selalu menyentuh track ya. Skid plate-nya ini akan kita tempatkan di sini, sehingga kita taruh. Nah, skid plate ini sendiri, sebentar ya. Skid plate sendiri itu saya buat dari ini. Ini FRP rear biasa, dan ini saya ukur kemudian saya potong ya. Saya potong di kedua bagiannya. Kemudian di atas skid plate ini akan kita pertama tempatkan dulu derajat ini ya, plate untuk derajat miringnya. Tujuannya agar nanti rollernya itu posisinya akan miring ke condong ke depan, sehingga bisa menstabilkan mobil selama di lintasan begitu. Dipasangnya di mana? Dipasangnya kalau saya pilih semakin dekat dengan sasis itu semakin baik ya. Nah, ini posisinya di sini kira-kira nanti jadinya. Oke. Nah, sekarang ini kita taruh di sini. Kemudian ini sasis salah satu dari 2 ya part HG FRP karbon HG yang akan kita pasang, yang kita pakai. Ini hanya HG-nya pun hanya HG stick plate biasa ya, dan harganya tidak terlalu mahal. Makanya dibilang ini termasuk STO yang akan kita bikin ini adalah STO yang tergolong ekonomis ya. Nah, kemudian untuk menyatukan FRP dan plat HG ini, itu saya menggunakan mur countersunk. Di sini kita sudah platnya itu udah kita bor dengan bor countersunk. Tujuannya adalah agar rata ya, tidak ada mur yang berlebih. Nah, mur countersunk sendiri kita dapatkan dari sini. Kalau saya ya, sebetulnya mur countersunk itu sudah ada jualnya yang udah dipotong-potong ya, bukan dipotong-potong, sorry. Dia sudah ada yang dengan berbagai ukuran, tapi ini saya sengaja beli yang 30 mili, kemudian saya potong-potong karena itu
menyesuaikan selera saya ya, dan menyesuaikan juga dengan ukuran seperti setebal apa yang kita butuhkan gitu loh. Nah, ini pertama kita pasang, kemudian kita pasang ini washer. Setelah itu kita pakai lock nut. Saya di sini menggunakan lock nut ya, lock nut berwarna biru. Lock nut ini sendiri berbeda dengan baut pada umumnya, karena dengan menggunakan lock nut kelebihannya adalah baut itu akan tetap lebih tidak mudah bergerak begitu loh. Dia akan mengunci. Nah, sesuai dengan namanya ya, lock nut. Dia akan mengunci posisinya di situ, sehingga biarpun ada getaran akan tidak mudah untuk lepas. Itu kira-kira. Satu lagi kita pasang sama ya, tutup juga dengan lock nut. Sesuai dengan peraturan resmi Tamiya, setiap ada mur yang menonjol seperti ini, itu harus selalu ditutupi. Dan saya memilih untuk menutup murnya dengan ini ya, dengan cup, rubber cup. Ini saya dapat dari sini. Ini rubber cup. Dia semacam cup karet gitu ya, cup itu apa ya? Selang karet semacam itu. Nah, ini biasanya didapatkan ketika beli beberapa part yang memakai itu. Contohnya bisa jadi pemberat juga ada juga, kalau nggak salah pemberat sih ya, atau FRP tertentu juga dikasih itu. Nah, jadi itu tidak saya beli khusus, jadi saya kurang begitu ini ya. Nanti kita lihat. Ya, dua-duanya dipasang begini ya, sesuai dengan regulasi Tamiya. Oke, move on, kita ke bumper, ke tiangnya kita pakai mur biasa, tepatnya mur baja ya, steel. Ini 30 mili. Kemudian setelah mur ini kita masukkan dulu washer, spring washer itu dia fungsinya juga seperti lock nut kurang lebih ya, mengunci posisi dan memastikan tidak mudah bergerak ya, rollernya dari tempatnya. Jadi nggak gampang terus goyang gitu ya, kemudian dia nanti lama-lama lepas gitu ya. Nah, kita pasang di karbonnya, stick plate-nya, kemudian setelah itu kita tutup dengan ini dulu, dengan washer biasa. Kemudian kita pasang untuk washer, untuk rollernya, roller di sini kita pakai 13 mili untuk di depan. Kemudian kembali washer untuk roller, kemudian posisinya kita kukuhkan dulu dengan baut biasa ya. Nah, kita kencangkan. Setelah itu terakhir ujungnya ini kita pasang stabilizer ball ya. Gitu. Ya. Di sisi satunya sama posisinya, tetap mur, spring washer letakkan di lubang
13 mili, washer biasa, washer untuk roller, pasang rollernya, kemudian washer roller lagi, kemudian baut biasa. Kencang. Kita tutup lagi dengan stabilizer ball. Pastikan ukurannya kurang lebih sama dan jangan terlalu kencang. Murnya bisa menembus stabilizer ballnya ya kalau terlalu kencang. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita bisa pasang di sasisnya dengan mur countersunk kembali. Ada berbagai macam cara untuk memasang bumper ini ya. Ini saya tidak menembus sasisnya, saya hanya pasang di sini. Jadi masih menggunakan kekuatan sasis sebagai penopangnya ya. Ada juga yang memilih untuk menembus sasisnya sehingga nanti muncul murnya di sini, kemudian dipasangi baut. Ya. Kalau saya tidak melakukan itu karena ya itu pilihan pribadi ya, begitu. Nah, ini fungsinya yang saya sampaikan tadi, stick plate untuk derajat miring itu. Kita lihat di situ kelihatan ya, rollernya jadi miring ya, miring posisinya jadi miring begini. Nah, sehingga nanti mobilnya diharapkan ketika melaju di lintasan akan menempel pada trek, tidak mudah keluar, begitu kira-kira. Kemudian kita pasang pemberat tengah. Pemberat tengahnya seperti biasa, mur yang saya pakai 25 mili. Pemberatnya pemberat galon yang medium ya. Kemudian pasang di sini. Soal pasang di mana, apakah ini kan ada 2 lubang ya? Mau pasang di sini atau di sini itu terserah. Itu juga pilihan pribadi ya. Kalau saya pasang di bagian luar karena menurut saya semakin keluar masangnya itu akan semakin stabil menurut saya. Oke. Demikian juga dengan satunya, kita pasang begitu juga. Setelah terpasang, dirasa cukup kuat ya, maka ini kita taruh di sini. Ya. Kita perkuat dengan mur yang kita pakai adalah mur yang paling pendek dengan kepala yang lebar ya.
Dan selesai. Demikian video yang ini ya, video bagian pertamanya untuk memasang bumper depan beserta rollernya dan juga sayap tengah dan beserta pemberat ya. Selanjutnya akan kita sambung lagi video selanjutnya untuk memasang bumper belakang atau akar. Sengaja dipisah seperti ini supaya tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan video selanjutnya atau bisa langsung sambung dengan part 2 nya ya. Sampai ketemu di part 2.